Hai sobat pencinta musik sejati. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat kamu dimanapun berada. Oke, langsung aja kami sajikan info profil seputar artis, musisi dan penyanyi favorit kamu. Baik dalam maupun luar negeri. Yuk kita simak bersama. P. Ramlee. Seniman besar yang bernama asli Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Puteh tersebut lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di Pulau Penang. Ramlee memiliki hubungan darah yang kuat dengan Indonesia. Ayahnya, Teuku Nyak Puteh berasal dari Lhokseumawe, Sumawe, Aceh, sementara ibunya, Sheikh Mah Hussein berasal dari Butenwort, Malaysia. Mungkin sedikit yang tahu, jika huruf P di depan nama P. Ramlee adalah singkatan dari Puteh. Nama yang lazim digunakan di Aceh hingga saat ini. P. Ramlee dikenal sebagai seniman jenius. Oleh media barat, ia bahkan dijuluki sebagai Charlie Chaplin-nya Asia. Meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang film atau musik, tetapi kejeniusan P. Ramlee di kedua bidang tersebut tidak ada yang membantah. Dalam hidupnya yang sangat singkat, P. Ramlee meninggal pada usia 44 tahun. Dia memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film, 35 diantaranya ia sutradarai sendiri, menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan meraih lebih dari 30 penghargaan internasional. Perjalanan cinta P. Ramlee adalah drama tersendiri. Ia pernah menikah 3 kali. Pertama dengan Junaidah binti Daeng Haris, 1950 hingga 1955, kedua dengan Nourizan binti Muhammad Nur, 1955 hingga 1961, dan ketiga dengan Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma, 1961 hingga wafat. Hubungan percintaan P. Ramlee dengan Nourizan adalah salah satu yang paling menyita kontroversi. Hal ini tidak terlepas dari status Nourizan yang saat itu masih merupakan permaisuri Sultan Perak ke-32. Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Sultan Perak yang mengetahui hubungan tersebut akhirnya menceraikan Nourizan pada tahun 1954. Tak lama setelah bercerai, Nourizan kemudian menikah dengan P. Ramlee pada tahun 1955. Nourizan yang telah meninggalkan istana Kesultanan Perak, sebenarnya berharap besar pada pernikahannya dengan P. Ramlee. Namun, sang superstar yang sedang dalam puncak karir itu gagal memenuhi harapan Nourizan. Ia teramat sibuk mengembangkan karirnya. Pernikahan tersebut hanya bertahan 6 tahun. Pada tahun 1961 keduanya sepakat bercerai. Istri P. Ramlee yang terakhir adalah Salmah binti Ismail atau yang dikenal dengan nama Saloma. Percintaan P. Ramlee dan Saloma pun berlangsung unik, karena cinta Ramlee awalnya bukan untuk Saloma, melainkan untuk kakak dari Saloma yaitu Mariani Ismail, yang juga mantan putri kecantikan Singapura. Pernikahan dengan Saloma boleh jadi menjadi masa yang paling produktif bagi karir bermusik P. Ramlee. Pada periode ini Ramlee menciptakan ratusan lagu dan menyanyikannya baik secara solo maupun duet dengan Saloma. Untuk diketahui, Saloma sendiri sebelum menikah dengan Ramlee adalah seorang penyanyi profesional yang lama tinggal di Melbourne. Saloma adalah perempuan yang mendampingi P. Ramlee bukan hanya saat sang maestro sedang berjaya, tetapi juga saat dalam keadaan terpuruk. Tahun 1970-an adalah masa-masa sulit bagi P. Ramlee. Beberapa lagu dan filmnya mulai ditolak rumah produksi karena dianggap ketinggalan zaman. Di saat situasi kritis tersebut, Saloma dengan setia mendampingi sang mantan superstar. Ketika akhirnya P. Ramlee meninggal pada tahun 1973, Saloma dalam salah satu wawancara dengan media menyebut, "Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tetap tidak akan menemukan suami sebaik P. Ramlee." Saloma akhirnya meninggal 10 tahun kemudian. Sesuai permintaannya, dia dikuburkan di samping makam suami yang sangat dicintainya itu. Di masa jayanya pada tahun 1950-1960-an. Ramlee adalah superstar bukan hanya di Malaysia tetapi juga di Asia. Film-filmnya seperti Bujang Lapuk, Antara Dua Derajat, Madu 3 dan Hang Tuah, telah mengantarkan namanya ke puncak popularitas.
Seorang sutradara dari India bahkan pernah menyebut, hanya ada satu film yang mampu menghancurkan industri film Hindustan dan itu adalah film-film P. Ramlee. Di tengah popularitasnya, hubungan P. Ramlee dengan para aktor lain terutama di rumah produksi Shaw Studio, tempat di mana Ramlee bernaung, berjalan kurang mulus. Hal ini diduga karena Shaw sangat memanjakan dan menganggap Ramlee sebagai satu-satunya golden boy, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara para artis Shaw yang lain. Pada masa ini, hubungan Ramlee dengan para wartawan juga memburuk. Besar kemungkinan memburuknya hubungan dengan wartawan ini merupakan imbas dari pemberitaan soal kehidupan pribadinya. Di tahun 1973, kehidupan P. Ramlee telah berubah total dan sangat jauh dari bayangan kehidupan seorang superstar. Sebelumnya, pada tahun 1970-an label musik EMI di Singapura memutuskan tidak memperpanjang kontrak P. Ramlee karena menganggap lagu-lagunya tidak laku di pasaran. Keputusan EMI tersebut membuat P. Ramlee makin frustasi dan terpuruk. Kemunduran karir P. Ramlee sebenarnya bukan karena faktor tunggal. Selain karena faktor luar seperti mulai merangseknya musik barat seperti rock, blues bahkan grup musik The Beatles, mandeknya karir P. Ramlee juga disebut karena adanya faktor dari dalam. Oleh sebagian orang, P. Ramlee dinilai buruk dalam mengelola keuangan. Dia dianggap seorang penderma yang kelewat baik. Kesaksian dari adik iparnya, Mariani Ismail, menyebutkan bahwa P. Ramlee adalah orang yang tak pernah tega jika ada orang datang meminta bantuan kepadanya. Ia tak segan meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada siapapun yang membutuhkan tanpa pernah berpikir konsekuensinya. P. Ramlee tutup usia karena serangan jantung pada tanggal 29 Mei 1973. Kematiannya yang mendadak membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang sebelumnya enggan memuat berita tentang P. Ramlee, tiba-tiba menurunkan berita besar-besaran di hari kepergian sang maestro. Perdana Menteri Tun Razak menyebut, tidak ada yang dapat menggantikan P. Ramlee di Malaysia. Sementara yang di Pertuan Agong memberinya gelar Tan Sri dan menyematkan julukan Seniman Agung Negara kepada seniman serba bisa tersebut. Namun, seperti kata orang bijak, seringkali kita baru akan merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Pepatah ini nampaknya berlaku sempurna untuk P. Ramlee, sang jenius itu ditangisi berjuta orang, baru setelah ia pergi untuk selamanya. Oke sobat, demikianlah sekelumit info tentang profil para artis, musisi dan penyanyi. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di info-info berikutnya. Terima kasih.